Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Agusti. Saya dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai elemen-elemen kurikulum. Jadi teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai standar isi dari kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai standar proses kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka serta standar penilaian dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman selamat menyaksikan. Jadi kita akan masuki materi yang pertama, yaitu mengenai standar proses. Jadi teman-teman, standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai komponen standar proses. Jadi teman-teman, standar proses ini memiliki beberapa komponen, dan komponen yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi sebagai guru kita harus, sebelum kita memasuki kelas, kita harus menyiapkan bahan ajar yang akan kita berikan kepada anak didik. Bahan ajar ini dibentuk menjadi silabus serta RPP yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Karena pada dasarnya peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Sebagai guru kita harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, interaktif, menyenangkan. Hal ini dibutuhkan agar membangun semangat belajar anak dan memotivasi anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Pada komponen ini terdapat evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian terdapat umpan balik serta tindak lanjut. Kemudian kita lanjut ke perbedaan antara standar proses kurikulum tahun 2013 dan kurikulum tahun 2022 atau yang kita kenal menjadi kurikulum Merdeka. Jadi pada pendekatan pembelajaran, kurikulum tahun 2013 ini lebih menekankan pada pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, dan mengomunikasikannya. Kemudian pada kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran ini diferensiasikan dan berbasis proyek atau project based learning. Kemudian perencanaan pembelajaran, kurikulum tahun 2013 ini menggunakan RPP dengan format buku baku dan banyaknya komponen. Kemudian pada kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran ini menggunakan modul ajar yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pada penilaian juga, kurikulum tahun 2013 ini menggunakan penilaian yang autentik. Berarti dia mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kemudian pada kurikulum Merdeka, penilaiannya itu diambil dari penilaian formatif dan sumatif yang berfokus pada kemajuan murid tersebut. Mungkin itulah perbedaan dari standar proses kurikulum ke-13 dan kurikulum Merdeka. Kemudian
Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai standar penilaian. Jadi, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi, adapun prinsip-prinsip dari pengambilan nilai atau penilaian ini ada 6. Yang pertama yaitu sahih, objektif, adil, terbaru, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kemudian sistematis, beracuan pada kriteria, dan yang terakhir yaitu akuntabel. Jadi, apabila kita ingin mengambil nilai atau melakukan penilaian kepada peserta didik, kita harus mengikuti 9 prinsip ini. Kemudian selanjutnya yaitu lingkup penilaian. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai lingkup penilaian. Jadi ada 3 lingkup penilaian. Yang pertama yaitu sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Penilaian sikap ini dapat diambil dari spiritualnya, kemudian sosial. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dapat diambil dalam ujian seperti pilihan ganda, isian, uraian, esai, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini diambil dari praktik, proyek, portofolio, dan produk atau sebagainya. Kemudian pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengambil nilai atau penilaian. Yang pertama yaitu penilaian secara formatif. Ini bertujuan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Contoh dari penilaian formatif yaitu memberikan umpan balik, kemudian saat guru menjelaskan, kemudian guru menanyakan kembali kepada peserta didiknya, apakah peserta didik itu paham ataukah belum. Kemudian penilaian sumatif. Penilaian ini diambil untuk pengambilan keputusan akhir atau seperti ujian nasional, UTS, dan UAS. Baik, kita lanjut mengenai perbedaan atau perbandingan dari standar isi kurikulum tahun 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi, pada aspek tujuan penilaian, kurikulum tahun 2013 ini lebih mengukur pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar saja. Kemudian, pada kurikulum Merdeka, lebih menilai pada kemajuan belajar peserta didik secara holistik. Kemudian pada aspek jenis penilaian, kurikulum 2013 ini menggunakan penilaian yang menilai pengetahuan, keterampilan, serta sikap dari peserta didik. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan penilaian formatif dan sumatif dalam menilai peserta didik. Kemudian bentuk penilaian kurikulum 2013 yaitu berbentuk tes tertulis, observasi, dan praktik saja. Pada kurikulum Merdeka ini menggunakan banyak sekali bentuk penilaian. Yang pertama yaitu menggunakan tes, proyek, portofolio, observasi, dan refleksi. Kemudian pada aspek instrumen penilaian, kurikulum tahun 2013 ini disusun sesuai indikator kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan pada kurikulum Merdeka disusun berdasarkan capaian belajar dan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.